membaiat imam selain pimpinan negara. Atau bahasa yang lebih terangnya, kalau ada yang membaiat selain Presiden Joko Widodo, yang membaiat siapapun, ini orang kalau mati semuanya mati jahiliyah. Berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mati di antara mereka, sebagaimana Rasul katakan, man mata walaysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa, kalaupun hanya sejengkal. Kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Hadisnya betul. Penempatan dan pemaknaannya yang perlu dikoreksi. Rasulullah memang mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sementara di pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan mati seperti jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan mitatan jahiliyah? Ini bacanya dengan mem di kasroh, yakni mitah. Artinya keadaan mati, bukan maitah. Kalau maitah itu bangkai, seperti yang dikatakan oleh tadi penceramah tadi. Maknanya bukan bangkai. Maitah maknanya adalah kondisi mati. Kamauti ahlil jahiliyah, yakni seperti kondisi matinya penduduk jahiliyah. Kenapa? Yakni ala dhalalin walaysa lahu imam muta'. Dalam kondisi tersesat, ya tidak ada imam yang ditaati. Dan yang dimaksud di sini bukan mati kafir. Wa laysal muradu annahu yamutu kafiran. Yang dimaksud bukan mati kafir, bal yamutu asiyan. Tetapi mati dalam kondisi maksiat. Ini terkait makna. Yang kedua terkait penempatan. Baiat seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini? Yang kalau itu ditinggalkan oleh seorang muslim akan berdosa. Maka kita bisa lihat misalnya di dalam Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Wahya allati yaqumu biha ahlul halli wal aqdi. Baiat yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Representasi dari kekuasaan suatu negara. Wa bimujibiha yakunu syakhsu al-mubai' lahu khalifatan lil muslimin. Yang kemudian berkonsekuensi dengan baiat itu, orang yang dibaiat itu menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Nah, kalau seperti itu, maka wajib untuk melakukan baiat kepadanya. Walaupun nanti ada baiat in'iqad, baiat pengangkatan, ada baiat amah atau baiat ta'at, yang sisanya yang bukan ahlul halli wal aqdi cukup dengan taat saja. Wa yakunu lahu haqqut ta'ah wal inqiyad. Ya, dengan baiat yang seperti ini, maka bagi orang yang dibaiat tadi punya hak untuk ditaati dan tunduk. Kama fa'ala kibarus sahabah fi Saqifah Bani Sa'idah. Sebagaimana para pembesar sahabat itu melakukannya di Saqifah Bani Sa'idah. Wa bay'u Abu Bakar radhiyallahu anhu bil khilafah. Kemudian mereka membaiat Abu Bakar radhiyallahu an dengan khilafah. Jadi konteks hadis itu di sini, bukan di sistem yang lain. Lebih jelas lagi kita lihat syarat dari sahnya ini adalah, pertama, hendaklah yang membaiat itu adalah ahlul halli wal aqdi. Orang yang representasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan tadi. Yang wakil-wakil dari rakyat. Kalau ini insya Allah nggak masalah. Kemudian yang kedua, antahaqqaqa ya syurutul imamah iman tu'khadhu lahul bai'ah. Terrealisir syarat-syarat imamah, syarat-syarat khilafah, imamah dengan khilafah itu mutaradif, sinonim dalam diri orang yang diambil baiat itu. Jadi yang diangkat itu memenuhi syarat pengangkatan sebagai kepala negara di dalam Islam. Ya, syarat-syaratnya syarat dalam Islam ya. Kemudian yang ketiga, ayyaqbalal mubaya'u lahu al-bai'ata. Orang yang dibaiat itu menerima baiat tersebut. Falau imtana'a lam tan'aqid imamatuh. Kalau dia nggak mau, maka juga tidak terakadkan atau tidak sah kepemimpinan dia. Syarat ketiga. Syarat keempat, alakun al-bai'ah liwahidin bi'ainihi. Baiat itu diberikan kepada satu orang saja.
satu orang. Tidak boleh lebih. Fala tan'aqid al-bai'ah li aktsarin min wahid. Maka tidak sah baiat itu diberikan kepada lebih dari satu orang. Nah. Kemudian yang kelima, antakunal bai'atu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah baiat, ya, pengangkatan sumpah itu atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil amali bimujibihima, untuk beramal menurut kitab dan sunnah, wa hamlin nasi alaihima, dan mengatur manusia di atas hukum-hukum kitab dan sunnah. Nah, yang kelima ini kita bisa cek apakah ini terpenuhi. Bukankah justru hukum-hukum syariat itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, dianggap radikal dan sebagainya? Bukankah ini baiat ini ke khalifah, sementara ide khilafah saja itu dianggap sesuatu yang dilarang di negeri ini, walaupun undang-undangnya tidak ada mengatakan demikian. Jadi sungguh jauh menempatkan hadis tadi. Kemudian yang keenam, hurriyatul mubaya'ah, adanya kebebasan dalam membaiat. Fayubayyi'u kullu insanin bi ikhtiyarihi, maka setiap orang itu bisa membaiat, memilih sesuai dengan pilihan dia, tidak dipaksa, ya. Wala yukrahu ahadun, tidak dipaksa seorang pun. Dan inilah, ya, syarat-syarat terpenting dari sahnya baiat itu. Fa in ikhtala minha syai'un lam tan'aqid al-bai'ah. Kalau kurang satu saja, maka baiat tadi tidak terakadkan. Ini bisa dirujuk di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami juz 5 halaman 307 sampai 308. Lebih tegas lagi Imam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Uqud, beliau mengatakan falau waliya sakhsun ala ayyahkuma bi ghairi hukmillahi wa rasulih. Andai seseorang itu diangkat untuk berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, au yaqsima bi ghairil adli alladzi amara Allahu bihi wa rasuluh, atau dia itu akan mengatur rakyat bukan dengan keadilan yang Allah dan Rasulnya perintahkan, karena hadza syartan batilan bittifaqil muslimin, ini adalah syarat yang batil dengan ittifaq kaum muslimin. Wa kadzalika idza amara bima ulima annahu mukhalifun li hukmillah, begitu juga jika dia memerintahkan dengan sesuatu yang diketahui itu bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Maka kalau orang yang diangkat seperti ini kemudian dibela-bela, kemudian dikatakan yang tidak membaiatnya mati jahiliyah, itu sungguh sangat keterlaluan, jauh dari pemaknaan as-sunnah ini sendiri. Allahu a'lam.